Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Putri Andini dengan NIM 1910901015. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi intervensi dan pencegahan psikologi komunitas. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian intervensi komunitas. Intervensi komunitas adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok agensi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota komunitas yang termarginalkan oleh praktik-praktik sosial, seperti eksklusivitas, diskriminasi, ketidakadilan sosial, politik dan ekonomi, serta ketidaksetaraan. Selanjutnya yaitu strategi intervensi. Strategi intervensi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu orientasi komunitas pada tingkat individual. Orientasi komunitas ini melakukan pelatihan keterampilan dan program pencegahan untuk orang-orang beresiko tinggi. Yang kedua ada orientasi komunitas pada tingkat organisasi. Orientasi komunitas ini melakukan pelatihan dan konsultasi untuk meningkatkan kompetensi berorganisasi para anggotanya. Dan yang terakhir ada orientasi komunitas pada tingkat komunitas. Orientasi komunitas ini menciptakan program pencegahan menyeluruh dalam masyarakat untuk mengurangi stres lingkungan dan meningkatkan keberdayaan penduduk. Selanjutnya, level intervensi. Level intervensi terbagi menjadi 3, yaitu intervensi sosial, intervensi organisasi atau institusi dan komunitas, serta intervensi kelompok kecil dan individu. Yang pertama ada intervensi sosial. Intervensi sosial dianggap penting karena tanpa intervensi sosial kita tidak bisa mempromosikan well-being, pembebasan, dan kesetaraan. Yang kedua yaitu intervensi organisasi dan komunitas. Intervensi organisasi dan komunitas juga dianggap penting karena dalam setiap saat, mulai dari kecil sampai dewasa, segala aspek kehidupan kita berada dalam konteks organisasi dan komunitas. Dan yang terakhir ada intervensi individu dan kelompok kecil. Intervensi individu dan kelompok kecil adalah intervensi yang ditujukan untuk membantu dan mendukung individu atau kelompok dalam melakukan coping terhadap masalah sehari-hari dan memperkuat resiliensi mereka. Slide selanjutnya yaitu metode intervensi dalam pendekatan komunitas. Terbagi menjadi 4, yaitu konsultasi, mengadakan layanan masyarakat, intervensi krisis, dan intervensi pada usia dini. Yang pertama, konsultasi. Konsultasi mengajak orang yang mempunyai peran besar untuk membantu, membahas, dan mengatasi masalah kesehatan masyarakat. Yang kedua, mengadakan layanan masyarakat yang digunakan sebagai pengganti layanan rumah sakit dan tempat penitipan sementara bagi penderita gangguan menahun. Yang ketiga, intervensi krisis, yaitu memberikan bantuan dan dorongan kepada orang-orang yang dalam keadaan stres akut agar terhindar dari gangguan yang lebih parah. Dan yang terakhir yaitu intervensi pada usia dini. Program yang dilakukan di Indonesia sejak tahun 1975 sampai sekarang. Program yang dijalankan antara lain program ibu bayi dan balita, penyuluhan gizi, dan imunisasi. Dan di slide terakhir ada konsep pencegahan pada psikologi komunitas yang terbagi menjadi 3, yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Yang pertama, pencegahan primer, yaitu upaya melawan keadaan yang memungkinkan timbulnya gangguan sebelum gangguan itu terjadi. Yang kedua, pencegahan sekunder, yaitu usaha diagnosis dini atau suatu keadaan yang bertujuan agar dapat dilakukan terapi atau treatment pada tahap awal gangguan. Dan yang terakhir yaitu pencegahan tersier, adalah upaya rehabilitas terhadap orang-orang yang memerlukan penyesuaian kembali karena penyakit atau trauma yang pernah dialaminya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.